dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat sore pemirsa, saya Anggi Hasibuan, Monitor Mudik kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi seputar kondisi terkini arus mudik lebaran di sejumlah wilayah yang akan disampaikan oleh tim kami di lapangan. Pada H+3 Hari Raya Idul Fitri, arus balik di Pelabuhan Bakahuni terpantau ramai, sementara di gerbang tol Cikatama terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan menuju Jakarta. Situasi terkini sudah ada rekan kami Rizky Naziah di Pelabuhan Bakahuni dan Nurul Zenita di gerbang tol Cikatama. Selamat sore rekan-rekan, saya akan ke Rizky terlebih dahulu. Bagaimana situasi terkini di sana? Pemirsa, betul sekali. Saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Bakahuni, di mana untuk Pelabuhan Bakahuni ini menjadi salah satu pelabuhan utama yang digunakan oleh pemudik untuk menyeberang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Dan memang tadi untuk situasi dan pantauan terkini di Pelabuhan Bakahuni sendiri ini masih terbilang landai, karena memang tadi sempat ada antrean, namun tidak sampai mengular atau yang dapat membuat kepadatan dan juga kemacetan di Pelabuhan Bakahuni ini sendiri. Dan untuk berdasarkan data Posko Bakahuni H+3 atau tanggal 3 April 2025, terpantau kapal yang beroperasi ini naik dari hari sebelumnya, yang mana hari sebelumnya itu hanya dioperasionalkan sebanyak 29 unit, namun untuk hari ini dioperasionalkan sebanyak 34 unit. Dengan realisasi penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa itu ada di 57.801 penumpang, yang mana ini realisasinya turun jika dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 66.713 orang. Dan untuk kendaraan roda 2 yang telah menyeberang pada H+3 atau 3 April 2025, ini juga mengalami penurunan dari 6.170 unit menjadi 5.976 unit atau turun 3% di tahun ini. Sedangkan kendaraan roda 4 ini juga mengalami penurunan pada tahun ini, yang mana tahun sebelumnya itu sebanyak 10.005 unit. Sedangkan untuk tahun ini hanya menyeberangkan sekitar 8.122 unit atau turun 19% di tahun ini. Dan untuk total bus yang diberangkatkan ini juga terpantau menurun jika dibandingkan tahun lalu, yang mana tahun lalu itu sebanyak 277 unit, namun untuk tahun ini hanya diberangkatkan sebanyak 257 unit atau turun 7% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dan untuk total truk ini juga yang menyeberang juga mengalami penurunan pada H+3 setelah Lebaran 1446 Hijriah, yang mana untuk tahun ini hanya diberangkatkan sekitar 257 unit atau turun cukup signifikan sebanyak 28% dibandingkan tahun lalu sebanyak 707 unit. Dan persiapan arus balik sendiri untuk pihak ASDP juga telah menerapkan single ticketing system, yang mana ini diberikan diskon tarif untuk pengguna yang ingin membeli tiket untuk membeli tiket ekspres, maksud kami dengan mendapatkan harga seharga tiket reguler, sehingga nantinya pemudik yang membeli tiket reguler ini dapat mendapatkan fasilitas yang sama seperti tiket ekspres di dermaga eksklusif. Dan juga untuk yang ada di Pelabuhan Bakahuni ini sendiri ada 3 pelabuhan yang diaktifkan, yang mana 3 pelabuhan utama yang digunakan itu ada di Pelabuhan Bakahuni ini sendiri yang menampung untuk kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Kemudian Pelabuhan Bandar Bakau Jaya atau BBJ, yang mana ini dikhususkan untuk bus, dan juga Pelabuhan Wika Beton, yang mana ini nantinya akan digunakan jika terjadi lonjakan penumpang di Pelabuhan Bakahuni ini. Dan juga pemirsa, saya memiliki tips untuk Anda. Pemirsa, jika kartu debit dan kartu kredit Anda hilang, segera lakukan blokir di aplikasi mobile banking atau untuk menghindari penggunaan kartu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga Anda bisa mudik dengan tenang dan lancar. Demikian Anggi, kembali ke Anda di studio. Baik, dari rekan Rizky kita akan bergeser ke rekan Nurul. Nurul, bagaimana situasi lalu lintas di tol Jakarta Cikampek saat ini?
Ya, Anggi dan juga pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek ini masih terpantau ramai lancar. Tadi sekitar pukul setengah 5 sore sudah diberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow dari GT Cikampek Utama, yaitu di kilometer 70 sampai dengan GT Cikarang Utama kilometer 47. Selain itu ada rekayasa lalu lintas lain yang diberlakukan yaitu one way lokal, yang mana ini tahap pertama dimulai dari kilometer 188 Palimanan sampai dengan kilometer 70 Cikampek Utama. Dan jika sampai besok diterapkannya one way lokal ini dan antrian kendaraan masih panjang, maka akan diperpanjang lagi untuk rekayasa lalu lintas one way, yaitu dari kilometer 246 sampai dengan kilometer 188. Dan jika hari selanjutnya yaitu pada tanggal 5 April 2025 masih ada antrian kendaraan juga, maka akan diperpanjang lagi. Dan pada tanggal 6 April nanti akan diberlakukan one way nasional dari Korlantas Polri. Selain itu untuk pemberlakuan kontraflow di Jalan Tol Jakarta Cikampek ini diberlakukan dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 47 arah Jakarta. Jadi untuk jalur menuju ke arah Cikampek ini hanya digunakan 2 lajur saja. Selain itu, Anggi dan juga pemirsa, PT Jasa Marga juga menerapkan kebijakan diskon tarif tol yaitu sebesar 20% di ruas tol Jasa Marga Group dan non Jasa Marga Group. Jadi ini pemberlakuannya dimulai tadi pagi pada 3 April 2025 dimulai dari pukul 5 pagi sampai dengan tanggal 5 April mendatang pukul 5 pagi. Setelah itu juga akan diberlakukan lagi pada tanggal 8 sampai dengan 10 April pukul 5 pagi sampai dengan pukul 5 pagi 10 April. Dan untuk tarif ini penerapannya untuk tarif menerus dari Semarang yaitu GT Kali Kangkung menuju ke arah Jakarta yaitu GT Cikampek Utama. Jadi untuk kendaraan golongan 1 dari Semarang menuju ke Jakarta dari GT Kali Kangkung menuju ke Cikampek Utama ini awalnya diterapkan dikenakan tarif sebesar Rp444.000, maka setelah diskon 20% akan menjadi Rp352.000. Artinya ini mendapatkan potongan tarif sebesar Rp88.000. Anggi dan juga pemirsa, ada beberapa himbauan bagi para pemudik yang berkendara ini agar memastikan sebelum berangkat ini memastikan bensin kendaraannya mencukupi, begitu juga dengan saldo kartu tol elektronik ataupun e-tol. Jadi agar tidak terjadi ketersendatan ataupun antrian yang panjang di gardu tol tempat mereka mengetap e-tolnya masing-masing. Untuk sementara itu, Anggi, saya kembalikan ke Anda di studio. Nurul Zenita, terima kasih atas laporan Anda, dan sebelumnya ada rekan Rizky Naziah melaporkan dari Pelabuhan Merak. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, tetap jaga kesehatan tubuh Anda agar terhindar dari masalah pencernaan. Untuk mudik non-stop, stop masalah dengan Entrostop. Semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan bisa dijadikan referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan monitor mudik di Metro TV, mudik aman hingga kampung halaman. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.